agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita coba-coba mencari kebahagiaan di luar daripada agama, niscaya kita akan celaka. Hari ini kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang notabene-nya beragama Islam yang mencoba mencari kebahagiaan mereka dengan di luar daripada agama. Ada dari saudara-saudara kita itu yang mencari kebahagiaan dengan mendaki-daki gunung semisalnya. Ada yang mencari kebahagiaan tuh dengan tempat-tempat hiburan. Memang saat itu mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi itulah kebahagiaan yang semu. Setelahnya mereka akan kembali lagi kepada kegelisahan. Jadi tidak kata lain, untuk mencari kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dan kemuliaan di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya adalah hanya dalam amal agama secara sempurna. Sebab itu kita sedikit-sedikit belajar menghidupkan agama Allah dengan menghidupkan amalan-amalan masjid. Pertama kita belajar tentang masalah tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap berkah Allah Subhanahu wa taala melalui kalam sucinya, di bagian awal buku ini saya menutup beberapa ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya yang menegaskan pentingnya usaha tabligh dan mengajak kepada kebaikan. Dari ayat-ayat itu semoga para pembaca dapat dengan mudah memahami betapa pentingnya menegakkan dakwah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang di dalam kalam sucinya. Dalam penelitian saya yang penuh kekurangan ini terdapat kurang lebih 60 ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mentadbikkan agama. Ditemukan mengenai masalah ini. Jika semua ayat tersebut tertulis dalam buku ini, tentu bukunya akan menjadi sangat tebal. Oleh sebab itu saya menuliskan beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal soleh dan berkata, aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah. Quran surah Al-Fusilat ayat 33 dari kitab Bayanul Quran. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya, para nabi alaihimussalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain. Para ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya. Para muazin berdakwah dengan azannya. Intinya siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin. Sebagaimana para ahli tasawuf mengajak kepada mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tafsir Fazim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini wa qala innani minal muslimin, wa qala innal minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya dan menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh selain kita tidak menyombongkan diri, karena menjadi seorang dai kita harusnya merendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Satu ayat deh. Oleh
hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bab ini akan diketengahkan beberapa hadis baginda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pembahasan bab. Yang satu, maksud saya bukan untuk menghimpun semua hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Lagi pula hal itu juga tidak mungkin. Lain alasan tersebut pada tuliskan semua ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW mengenai hal ini, maka siapakah yang akan membacanya? Pada zaman ini siapakah yang memiliki waktu dan kesempatan hal tersebut? Jadi sekadar memberitahukan dan menyampaikan kepada kaum muslim betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan betapa kerasnya ancaman jika kita meninggalkannya. Di sini akan tuliskan beberapa hadis. Hadis yang pertama, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Sa'idu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kudu man ra'a minkum man karara fal yaghrihu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ra minkum munkaro falyaghririhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika as'aful iman. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu maka camkanlah di dalam hati bahwa itu kemungkaran adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i At-Targhib dan Kitab At-Targhib. Disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan, walaupun di dalam hati, ia termasuk seorang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi SAW yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kita lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Betapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaan dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati kita melihatnya. Akhirnya marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian hadis kedua dari Sayyidina Nu'am bin Bashir radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah ini, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah itu, maka semua akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.
Pernah sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang yang soleh dan bertakwa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, jika kejahatan telah merajalela." Jadi penting dicegah. Kenapa? Kalau kemungkaran lah merajalela tuh, walaupun ada wong-wong soleh di situ tetap turun Allah azab hati. Tidak bisa mengatakan ini mabuk-mabukan kendak aku lewat, namanya ceramah tak sama duit aku, yang minum aku, yang mabuk aku di rumah aku, apa di urusan kau katanya. Pernah sahabat, dewasa ini kemerosotan melanda umat Islam dari segala segi. Mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit ini. Namun sayang, mereka mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan arahan dokter dan penuntun yang sebenarnya yang sangat menyayangi kita, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya untuk menyelamatkan umat hanyalah dengan memperbaiki amal agama mereka. Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit kita anggap sebagai obat penyembuh, agama yang menjadi penyebab kemajuan umat ini justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan cendekiawan, para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalaupun hari ini orang yang sakit belum mati, maka sudah bisa dipastikan yang akan terjadi besok. Alhamdulillah, kita bacakan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Rasulullah tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amar ma'ruf mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang ma'ruf dan menegakkan yang ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Untuk kesempurnaan majelis ini, marilah kita tutup dengan keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.